Halo friends, ketemu lagi dengan kita nih, Auto Gadget Channel. Channel yang suka ngobrol-ngobrol ringan-ringan soal otomotif sama gadget. Kali ini kita dapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol atau ngebahas tentang mobil yang bisa dibilang kelihatannya agak-agak futuristik ya, gitu. Wuling REV. Nah, oke, Wuling REV ini kalau misalnya lo sering nonton film futuristik, itu kan banyak tuh mobil-mobil K-car yang kelihatannya modern banget. Nah, zaman sekarang kita udah mulai berasa tuh ke arah situ. Si REV ini bisa dibilang K-car tapi elektrik cuy, gitu. So, gak usah lama-lama ya, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya masalah si REV ini. Oke, sip ya, yuk. Nah friends, kita sekarang coba lihat atau review bagian luar dari si Wuling REV ini. Jadi kalau kita lihat ya, si bagian-bagian si Wuling REV ini yang udah kelihatan sangat futuristik, itu lihat dari lampunya juga udah pakai LED mungkin ya. Dan kesannya itu emang futuristik banget. Terus sini juga ada lampu LED juga di sini di bagian depannya. Untuk logonya di sini ini juga untuk pengisian ya kalau nggak salah ya. Iya. Pengisian elektrik buat ngecharge-nya lah. Ini juga kalau kita buka pintunya nih pakai remote-nya, dia akan nyala tuh cuy. Terus ini juga garisnya nyambung sampai ke dari si spion ini juga ada lampunya juga ya. Pokoknya modern banget lah, karena emang konsepnya dia karena elektrik dan juga modern gitu, semi futuristik lah. Terus handle pintunya ini juga sangat bisa dibilang ya modern ya. Modelnya juga seperti ini. Kita cek nih, iya seperti ini gitu. Terus dari sisi belakang seperti yang kita lihat juga ada lampu LED untuk lampu senjanya dia, lampu malamnya dia. Dan ini juga untuk lampu belakangnya. Juga kesannya juga modern juga gitu. Jadi secara umumnya desain dari Wuling REV ini ya, kalau menurut gue pribadi, yang seperti yang gue sampaikan tadi itu sebuah K-car yang elektrik bisa dibilang. Yang mana K-car itu kalau di Jepang itu sangat laris ya, karena untuk mengakomodir banyaknya masyarakat juga. Terus juga jalannya yang sempit-sempit ya, cocok lah buat transportasi untuk para kaum urban gitu. Jadi kita udah ngeliatin, ngebahas masalah dari desain luar atau eksterior si Wuling REV ini. Kita nanti bakal juga nge-review kesan-kesan gimana mengendarai si REV ini dan juga interiornya seperti apa ya. Oke ya, sip. Halo friends, kita sekarang lagi bareng sama temen gue juga nih, Bro Norman Pulungan dari Primo 116. Yes. Nah, kebetulan kita kali ini dapat kesempatan untuk jalan-jalan pakai Wuling REV. Nah, tadi kita udah bahas bagian eksteriornya ya. Waduh, kaget juga nih bro. Pakem juga remnya. Remnya pakem. Remnya pakem nih. Makasih pak.
Terus kali ini kita mau coba ngetes gimana nih dia di jalan, terus juga kesan-kesan kita, juga dari sisi interiornya. Oke, ya kita cek aja ya bareng. Lanjut. Oke. Terus tadi kan banyak fitur-fitur ya bro ya. Airbag nih gue liat ada tulisannya nih airbag di view. Oke. Sini. Terus di mana lagi? Steer. Oh, di steer. Steer sama situ doang. Oke. Cukup. Jadi lumayan, walaupun key car elektrik lumayan aman ya keselamatannya. Terus di depan nih gue ngerasa ya karena emang joknya gue mundurin. Jadi dan dia kan elektrik, jadi nggak ada konsol tengah ya. Nggak ada. Konsol tengah nggak ada nih, lega nih. Jadi kalau misalnya kaki kita mau ngisengin yang nyupir sebelah nih, kita isengin bisa nih, nggak ada pembatasnya cuy. Jadi dipanggil polisi jangan. Begitu ya, jangan nih. Bercanda metal. Ngerem. Oh, ngerem mendadak. Oke, terus kalau dari kualitas joknya menurut lo gimana nih bro? Kalau menurut gue sih lumayan lah untuk kategori K-Car ya, maksudnya untuk mobil yang standar K-Car LCGC sih, ini kan bukan premium ya. Ini lumayan LCGC? Enggak, maksudnya sekelas LCGC lah. Ini kan disarankan untuk menggantikan LCGC dengan tanpa bahan bakar. Masih berasa premiumnya ya? Ya, nggak premium banget tapi sedang lah. Sedang. Ini setirnya juga lumayan, udah ada itu tuh. Iya tuh ya, kontrol-kontrol ya? Kontrol, ini apaan gue nggak tahu. Ini gambar speaker. Awas. Gitu, ya lumayan lah. Remote ya. Terus kualitas ininya nih, ini plastik apa nih? Ini plastik bro. Plastik ya? Empuk sih. Empuk. Jadi maksudnya dia yang soft touch gitu, enak deh. Kalau gue bilang sih interiornya sangat-sangat futuristik ya, modern gitu. Sesuai emang tujuannya. Ya kalau misalnya kita nonton film-film science fiction yang futuristik itu kan banyak tuh mobil-mobil yang ya K-Car. Wih, by the way ini ada Peugeot 504. Ini kakak Peugeot-nya. Jarang punya itu. Oke lanjut, sangat bilang ya modern ya gitu. Kalau misalnya nih ya misalnya gitu buat penggemar mobil-mobil modern retro, mungkin kalau kedepannya Wuling ada satu seperti ini juga gitu yang kesannya agak sedikit retro, mungkin juga menurut lo gimana tuh? Gua rasa sih laku Ron, karena ya? Sebenarnya ada tuh yang kayak Wuling ini ya, EV juga bulat. Kayaknya tuh juga bakalan ini loh. Bakal masuk sini. Udah masuk. Udah masuk. Apa namanya? Lupa gua namanya. Kemarin lihat di itu tuh. Di Air Jordan bukan? Ini Air EV. Makanya. EV apa ya? Tapi bentuk sih pengaruh sih. Kalau oke, orang juga tambah niat belinya. Jadi bro and sis, yes, OG friends, ini kita bisa dilihat ya. Ini jarak gua sama Bro Norman di sini ya agak-agak mepet, tapi sebetulnya ini masih oke banget sih di depan buat orang dewasa dua gitu ya. Apalagi gua agak sedikit gambot, Bro Norman juga lah gambot juga. Ini masih oke gitu. Dan di sini ada kompartemen juga buat naruh macem-macem. Gue bilang sih untuk mengakomodir sebuah mobil orang dewasa nih di depan ini udah oke. Terus apa ya? Ini ada power outlet nggak sih? Maksud lo ada? Ada ya? Di mana-mana gue liat ya. Kayaknya di dekat konsol tuh ada tuh power outlet. Oke, ada. Jadi lumayan lengkap sih. Jadi untuk sebuah mobil yang buat ngakomodir orang-orang urban ya. Anak-anak SCBD lah gitu. Ini gue bilang sih oke, worth it gitu ya. Untuk kaum urban sih cocok lah. Cocok. Bagasi lega, bangkunya juga model kayak begini, dia gampang akses ke belakang, cup holder, power outlet, power source. Orang yang suka ada mobil gini, kagak bunyi. Udah dilengkapin dari sininya ada itu nih Ren, ada GPS. GPS-nya juga ada. Nggak perlu ganti oli, perlu nggak sih? Enggak kan? Nggak ada olinya. Tuh. Jadi nggak ada busi. Budget lulu pada nih untuk yang ganti oli dan busi dan lain-lain itu bisa disimpan lah. Buat yang lain mungkin gitu. Jadi ya seperti yang gua bahas sama Bro Norman tadi di awal, untuk value for money-nya sih
ya kita bisa beberapa budget yang kayak ganti oli dan lain-lain itu bisa kita save gitu. Betul. Walaupun jangan terlena lah bro, kayak gue bilang tadi, karena harga baterai mahal. Jadi dia sebagai salah satu part di mobil ini yang one day akan rusak. Yang katanya ada mulai dari 6, 7, 8 atau 10 tahun dia rusak, itu harganya lumayan kalau saat ini. Tapi memang ada info juga bahwa teknologi terus maju, bahwa makin ke depan harga baterai kemungkinan, apalagi kalau nanti diproduksi di Indonesia, karena kita kan lagi mengolah nikel sendiri nih, itu ke depan mungkin ya dibanding sekarang lebih murah harganya. Ya kita doain aja. Tapi ada yang mau gue tanyain juga sama lo, bro. Lo fansnya Ikke Nurjana ya? Ya kurang lebih. Terlena mulu dari tadi gitu. Terus terus emang iya sih, enak gitu. Jadi ya nyaman ya gitu. Ya soalnya lu bener-bener nggak ngeluarin duit apa-apa sehari-hari, daripada Betul. beli bensin 50.000, 150.000, 200.000. Ya enggak. Nah, takutnya kita berpikiran itu konstan bahwa colok jalan, akhirnya jadi satu image. Begitu dia kenapa-napa, ya seiring spare part yang rusak, ban, rem, apa, baterai. Kaget, oh kok mahal ya. Nah, takutnya di situ orang Indonesia jeleknya, nggak siap. Sebetulnya jadi mental dan behaviornya kita pakai mobil bensin ini beda banget sama ini ya. Oh jauh. Kayak misalnya ini kayak kita pakai handphone kali ya. Jadi Betul. pas malam-malam udah di rumah gitu, buat siap-siap besok paginya ya kita mesti charge gitu kan. Tapi kalau bensin kan kita oke ini bensin tinggal dikit ya udah besok pagi aja deh. Gitu kan. Ini Kita ngisi. siap. Kalau ini harus dibikin behaviornya seperti kita punya gadget gitu. Bener. Mau itu laptop kayak atau mau itu handphone, terutama handphone deh. Jadi di charge dulu segala macam. Karena lo nggak bisa numpang ngecharge di sembarang tempat. Nah, itu kalau dia. yang KWH-nya kecil, kayak di pos satpam atau apa, dia KWH-nya kecil, cuman buat ngidupin lampu, nggak kuat. Dia harus di atas 2.200 atau 3.300 gitu. Pokoknya dia baru kuat deh. Ada tinggal dibaca di brosur. Di brosurnya bro. Di brosur. Nah ini kita lagi masuk jalan yang emang buat si Wuling REV ini, mobil jalan-jalannya agak-agak sempit, ya kayak di Jepang gitu ya. Oh iya. Agak-agak sempit gini. Ini enak banget sih ketemu mobil di depan. Tadi kan pas kita berangkat juga kita papasan sama mobil juga. Ini enak banget. Jadi agak-agak minggir dikit ya, nggak sih banyak-banyak minggirnya. Itu udah bisa lewat kita. Betul, karena dimensinya kecil sih. Dimensi yang kecil, K-car, elektrik tapi. Betul. Electric K-car. Nah, buat orang-orang yang angka 200 sampai 300 juta itu matters gitu ya, penting gitu. Ini kira-kira gimana nih? Kan pilihannya macam-macam dalam hidupnya dia ya. Antara gua beli bisa LCGC, soalnya harga 200-300 itu kita bisa DP rumah juga kan dengan harga segitu. Nah, ini gimana nih? Bisa meng-cater orang-orang kayak begitu atau masyarakat seperti itu atau gimana? Gua rasa sih lama-lama bisa ya, karena gini ya. Untuk orang yang ngejar LCGC atau dia ngejar mobil kecil untuk aktivitas sehari-hari, itu mereka justru bisa save. Jadi mungkin mereka berani untuk menginvestasikan uang di awal dengan kayak lo beli handphone deh. Kalau perhatiin orang pada beli handphone, kita boleh nyebut merek kan? Boleh. iPhone lah. iPhone begitu keluar baru orang langsung ganti. Kenapa? Mereka udah sadar performa tinggi, keren, punya value. Jadi kalau gue jual second, gue masih dapat duit yang agak lumayan. Jadi kalau gue nambah ke versi berikutnya, gue hanya nambah dikit gitu loh. Nah gue rasa sih ini ke depan akan seperti itu ya. Jadi orang akan ambil gitu. Nah, canggih bro. Ini mobil kecil, kameranya juga udah, kamera mundur udah ada. Jadi kalau menurut Bro Norman tadi, jadi ini tetap bisa meng-cater orang-orang yang budget 200-300 itu untuk saat ini pilihannya antara mau ngambil K-car EV atau LCGC atau LCGC tadi, atau bahkan yang mobil bekas yang di range segitu ini masih bisa jadi pilihan ya, karena value for money-nya tadi itu yang kita bahas tadi. Bisa di lagi-lagi kata-kata gue nih bosan gue ngomongnya akomodir untuk atau meng-cater untuk hal-hal tersebut tadi gitu ya bro ya.
Oke, ini kita udahan nih. Gue sih mau ke ATM. Oh, lanjut lagi berarti. Lanjut lagi. Oke. Masih kurang kan? Sip. Ngapain dimundurin lagi sih? Orang tinggal maju juga ntar. Iya juga. Emang dasar lu doyan aja. Otomatis parking. Wih gila dia langsung ngebuka lu. Jadi gitu friends. Ini mobil bisa dibilang ya value for money-nya dapat banget sih gitu. Walaupun ya mbak sih masa transisi ya. Jadi orang yang biasa pakai mobil-mobil konvensional gitu di range harga yang tadi 200-300 juta ini masih bisa jadi pilihan juga sih, karena in the long run-nya dia bisa saving cukup banyak gitu. Oke lanjut. Lanjut lan. Ting tang ting tung dulu nih pasti. Nangting tuh jalan pas udah ala kardi. Tapi ini elektrik gue nggak tahu ya. Apa maksudnya adalah karena ini semuanya serba ini. Serba apa tuh? Nah begitu lo masuk dia belum mati nih Run. Mesti di manual. Oh dipencetin dulu. Baru remnya bunyi kerak gitu kayaknya. Parking brake release. Oke. Poslet. Nah ini kan tidak kita lagi nyoba-nyoba pas lagi agak-agak hujan ya. Kalau banjir gimana nih bro? Ada, gue nggak tahu ya. Kalau gue lihat-lihat ya ada di IG satu Wuling REV itu nembus banjir yang dia jalan itu kalau nggak salah tinggi airnya tuh di atas 50 cm Run. Main tinggi ya. Gue nggak tahu ini user yang make atau ini salah satu campaign dari si Wuling. Karena dulu gue inget iklannya Karimun zaman dulu tuh yang kotak Karimun kotak tahun 2000-an. Itu dia lewat banjir sampai di kaca depan tuh. Jadi bonetnya benar-benar ketutup sama air gitu. Dan gara-gara itu orang jadi yakin beli itu mobil karena anti banjir, alasannya irit ini elektrikalnya nggak terlalu cengeng gitu. Apa dia mengikuti cara itu nih si Wuling? Ya gitu. mungkin juga sih. Tapi seenggak-enggaknya ada pembuktian kalau ngadepin banjir nih masih oke gitu kan. Di dalam video itu begitu. Di dalam video itu gitu. Kita sih nggak berani ngetes gitu, nggak berani. Dan lagi nggak ada banjir juga gitu. Ini ngomong masanya dinginan katana gua bro. Masa sih? Iya. Nggak butuh ini banget kali ya. AC kan kalau siang-siang meletek mah berasa juga. Berasa juga sih. Kalau ini kebetulan kita lagi di hujan-hujan, jadi iklim di luar nih, cuaca di luar agak dingin gitu. Bantu sama itu. Iya juga sih, gue baru ngeh juga nih. Bisa dibilang nih kurang dingin ya. Kurang sih kalau menurut gue ya. Dan suaranya lumayan Berisik. terdengar. Soalnya dia pinter banget. Ini lumayan laku kan di mobil kan? Mobil ini laku nih lumayan laku. Dia main di segmen yang belum banyak pemainnya gitu. Yang celah sendiri. Jadi ya oke lah, berani gitu ya masukin di segmen tertentu itu. Toggle switch. Langsung ini keren. Terus ini bentar ya. Yoi. Lumayan enak sih jalan-jalan pakai Wuling REV. Ya masih dari sisi bantingan tadi udah kita bahas juga. Bantingannya sih ya nggak terlalu keras tapi juga nggak empuk-empuk banget, medium lah. Terus lumayan lengkap fitur-fiturnya, ada kamera mundur, dashboardnya juga udah pakai touchscreen. Ya mobil-mobil modern lah. Oh ya friends, ini sih kalau gue bandingin sama interiornya si Ignis gitu dari Suzuki, agak-agak apa ya, mirip-mirip gitu ya. Jadi tombol-tombolnya tuh banyak yang kesannya walaupun ini modern tapi ya itu tadi modern retro, agak-agak banyak yang tombol-tombol putarnya. Tapi ini menggabungkan ya itu tadi modern dan retro gitu. Masih ya ada beberapa nuansa retronya, kayak misalnya nih color skimmingnya juga bisa dilihat ya. Perpaduannya tuh mengesankan untuk dari sisi modern dan sisi retronya juga dapat gitu. Karena yang gue rasakan dan gue lihat
walaupun ini mobil yang secara eksterior itu sangat modern, tapi dalamnya tuh ya itu tadi masih ada sedikit nuansa retronya dapet gitu. Tinggal apakah ada segmen dari Wuling nanti ataupun dari produsen yang lain, tapi mungkin dari Wuling gitu ya, yang kalau menurut teman kita tadi Bro Norman, Wuling ada yang untuk mengcater si mobil EV juga, tapi yang untuk agak-agak sedikit lebih ke retro-retroan gitu. Karena ini secara pribadi gue memang suka mobil yang menggabungkan antara modern dan retro. Makanya dari tadi gue ngomong modern retro mulu. Ya, mungkin lu pada bosen gitu ya denger gue ngomong kayak gitu, tapi ya kembali lagi subjektivitas. Ini bisa mengcater kedua-duanya dari sisi interiornya gitu. Ini temen gue ke ATM lama juga ya, duitnya banyak kali, ngambilnya banyak. Nah ini dia nih. Nih. Ini berat bro. Bukanya berat ya? Berarti materialnya apa nih? Lumayan tebel dong berarti. Material ini men. Material apa nih? Material Wijaya, Nyelina. Itu masuk loh. Masuk ya? Iya, ini masih nyala. Iya, bener. Tapi udah mau habisin baterai gue, gak tau cara matiin. Gua aja 2 jam. Bro, tadi kan udah ngebahas-bahas yang buat orang begini. Maju. Kalau lo sendiri ya, secara pribadi nih, dihadapin pilihan seperti ini, lo ada uang 200 sampai 300 gitu, lo bakal pilih ini nggak? Kalau gue sih kemungkinan besar tidak. Why? Karena saya suka mobil konvensional yang ini serba ribet. Mungkin gue enggak kali ya, tapi nggak tahu kalau anak-anak gue apa gimana, kita nggak tahu ya. Kayaknya sih anak gue suka, cuman maksudnya kalau gue pribadi enggak, karena ini apa ya, gue tipikal orang yang takut sama ini bro. Apa tuh? Sama teknologi. Teknologi. Gatek dong berarti lo. Kalau kenapa-napa gue takut aja gitu, gimana benerinnya gitu. Dan lagi kan gue suka ada di pedalaman-pedalaman, jadi lihat dari kebutuhannya. Apa kalau misalnya suka jalan ke medan off-road yang lain ya mungkin kalau saat ini belum. Tapi kedepannya kita nggak tahu kan, kalau dia udah banyak nih pengisian apa bengkel. Walaupun orang bilang sih ada apa-apa telepon di mobil diangkat gitu. Jadi satu, kalau menurut gue nih, satu karena lo takut ngadepin teknologi. Yang kedua, lo bisa dibilang seorang yang control freak ya. Iya. Karena ya seperti yang kita tahu nih, Bro Norman ini juga dia punya bengkel custom gitu, Primo 116, dan dia hands on sama apa yang dia lakukan. Jadi kalau misalnya dia ibaratnya nih untuk ketakutan dari teknologinya itu cukup gede, berarti dia kurang bisa mengontrol itu. Jadi lebih ke arah itu ya, bro ya. Jadi oke, kalau lo berarti bukan ini jadi pilihannya dengan 200-300 juta. Bukan. Oke. Dan ini lebih kayak tadi Run sih, kalau menurut gue nih kaum urban yang praktis gitu ya. Praktis, ekonomis. Kalau dia bisa ngatur keuangan. Dan buat yang doyan malas-malasan ngisi bensin, cocok. yang kayak lo bilang tadi, Ikke Nurjana terlena. Bisa terlena. Cocok tuh. Ini pas gitu. Apalagi buat cewek-cewek ya, ibu muda, Cewek-cewek anak mahasiswa, cewek mahasiswi gitu. Betul. Jadi tinggal ini jalan, stop, udah nggak harus ke bengkel, nggak harus kemana. Ini kan semuanya informasinya ada di sini Run. Kalau misalnya lo harus ganti kanvas rem, ganti apa, pokoknya cek engine lah, sama cek engine. Ya udah lo tinggal kontak, katanya mereka juga ada home service dan lain-lain. Ya udah. Ya, towing. Nih, enggak, home service rumah, datang, home service. Jadi lebih simpel buat orang-orang yang ya udahlah gue nyari duit aja gitu. Gini-gininya biar dikerjain sama bidangnya gitu. Kan lo udah kenal gue udah lama ya. Kalau menurut lo ini cocok nggak buat gue? Kalau menurut gue cocok nih Run. Oh iya? Buat lo. Karena apa ya, lo simpel banget, praktis, jenggreng-jenggreng, jus jalan, set balik, nge-charge ini. Nggak beda jauh kayak gue liat perlakuan lo ke laptop, ke handphone kayak lo bilang tadi. Yes. Jadi mobil kayak gini cocok. Kalau mobil konvensional kan lo harus cek oli, oli rem lah, apalah inilah, radiator lah. Tuh.
Dan itu emang gue suka. Emang otomotif entusias. Nah, Oke. Jadi buat yang orang-orang yang kayak gue ini nyaman sih. Maksudnya dalam arti kata tinggal ngecharge, nggak perlu ke pom bensin, terus nggak perlu ganti oli, dan bisa saving ya cukup banyak gitu loh. Dari budget-budget yang kita lakukan kalau untuk mobil konvensional, ini bisa lebih di save gitu. betul. Gue untuk teknologi sebenarnya agak-agak mirip lu sih, agak-agak masih gatek gitu ya. Tapi itu semua bisa terjawab dengan kepraktisan dan kenyamanan yang diberikan sama si Wuling RV ini gitu. Dihadirkan sama dia. Dihadirkan. Jadi kalau menurut gue sih ini bisa jadi pilihan gue kalau ada budget segitu gitu ya. Betul. Netral dia. Nah itu kurang ini Run, jadinya kurang. Karena belum kebiasa aja ya. Kalau dulu. lo masuk motor, krek, bunyi gitu masuk nih, gitu. Kan ini tinggal ceklek. Tiga segini, netral. Iya. Kita harus, kalau misalnya kita punya ini nih memang harus sering-sering ngebiasain sih. Tuh kan. Ya. Loh, pasti salah doi. Kelewatan, parah. Itu. Ini udah ada kamera gitu loh. Iya, gue ngeliat Masih ngeliat spion juga. malum orang jadul, bro. Oke. Siap. Itu tadi kita udah nyobain Wuling REV bareng Bro Norman. Thank you banget nih bro. Siap. Udah nemenin, udah nganterin juga jalan-jalan. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, sama subscribe YouTube channel ini ya. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salut.